Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Ibrahim, NIM 1902051198, kelas 19A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra atau saluran kencing. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Melalui saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. B. Bagian dari sistem urinaria dan fungsinya. Urin adalah limbah cair yang terdiri dari garam dan zat sisa metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Agar proses berkemih atau buang air kecil berlangsung normal, semua bagian dalam sistem urinaria perlu bekerja dengan baik. Berikut ini adalah organ-organ yang tergolong dalam sistem urinaria beserta fungsinya. 1. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. 2. Ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. 3. Kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih terisi penuh dengan urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300 sampai 500 ml. 4. Uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya memiliki 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Berbagai penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan, hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut ini adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih atau anus pada wanita lebih dekat. 2. Batu saluran
saluran kemih. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di dalam sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar batu yang terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. 3. Inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. 4. Uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. 5. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik dapat menyebabkan gejala seperti urin, gelisah, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembengkakan di wajah dan berbagai bagian tubuh seperti wajah dan sekitar mata. 6. Sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering, dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki. Jika tidak segera diobati, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. 7. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuat cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping dari obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan di kaki, serta sesak nafas, lemas, hingga pucat. C. Proses pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan atau sekresi. 1. Filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah yang melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Bagian pertama dari proses pembentukan urin
filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urea di dalam yang dihasilkan oleh amonia yang terkumpul ketika memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. 2. Reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, nefron, lengkung, Henle atau loop of Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, gula, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya semua glukosa diserap kembali. Namun pada orang dengan diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Natrium dan ion-ion lain diserap kembali secara tidak lengkap. Dengan proses proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif di mana ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. 3. Sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal atau distal convolute tubulus dan tubulus pengumpul atau collecting tubulus ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia dibuang untuk tahap ini, seperti
beberapa obat ini supaya komposisi kimia darah tepat seimbang dan normal. Proses terjadinya dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat oleh proses kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Jika Anda mengalami masalah pada sistem urinaria, terlebih jika disertai keluhan seperti demam, nyeri pinggang atau punggung yang sangat berat, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah atau nanah pada urin, segera konsultasikan ke dokter urologi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang tepat akan mencegah kerusakan sistem urinaria sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik. Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat kerusakan berat pada sistem urinaria berat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.